Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, khususnya para bunda yang dalam masa nifas, masa-masa menyusui, masa-masa penuh kasih sayang dalam memberikan ASI untuk si kecil. Bunda, tahukah bunda, salah satu tantangan dalam masa menyusui itu adalah bendungan ASI. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak bunda semua untuk belajar bersama mengenal apa itu bendungan ASI. Apa itu bendungan ASI? Bendungan ASI adalah suatu kejadian di mana aliran vena dan limfatik tersumbat, aliran susu menjadi terhambat, dan tekanan pada saluran air susu dan alveoli meningkat. Hal ini karena terjadi sumbatan pada saluran ASI dikarenakan payudara tidak dikosongkan seluruh. Bunda dapat melihat pada gambar kedua payudara. Pada gambar kiri itu adalah gambar payudara normal, sementara pada gambar kanan adalah payudara dengan bendungan ASI. Yang nampak jelas kita lihat pada payudara kanan itu bengkak karena terjadi penumpukan ASI di dalam payudara. Pembengkakan dan nyeri payudara biasanya terjadi pada minggu pertama masa nifas dengan pemberian ASI yang jarang, akan berisiko terjadi bendungan ASI dikarenakan produksi ASI yang masih berlanjut namun tidak seimbang dengan pengeluaran ASI tersebut. Apa saja yang menjadi tanda dan gejala bendungan ASI? Bunda bisa melihat tanda dan gejala bendungan ASI. Yang pertama, nyeri atau sakit di sekitar payudara saat ditekan, kemudian puting susu terasa kencang, bisa disertai febris atau panas dalam waktu 24 jam yang suhunya kurang dari 38 derajat Celcius, edema atau bengkak pada payudara, kemudian ASI tidak keluar, payudara nampak tegang dan mengkilat, kadang tidak disertai kemerahan, pada mamai atau payudara yang penuh dirasa panas, berat, serta keras. Apa saja faktor penyebab bendungan ASI? Ini ada beberapa faktor penyebab bendungan ASI ya bunda. Pertama, pengosongan payudara yang tidak sempurna. Berikutnya, faktor bayi yang tidak aktif dalam mengisap. Faktor posisi untuk menyusui bayi yang salah. Kemudian, papila mamae yang terbenam. Papila mamae atau puting susu yang terlalu panjang. Kemudian, penggunaan BH atau pakaian dalam yang terlalu ketat. Upaya pencegahan bendungan ASI, pertama, menyusui bayi segera pasca lahiran dengan posisi serta pelekatan yang benar. Susui bayi tanpa jadwal atau sesering mungkin bayi disusui ya bunda. Kemudian keluarkan sedikit ASI sebelum menyusui. Keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi melebihi kebutuhan bayi. Jangan memberi minum atau makanan selain ASI kepada bayi. Melakukan perawatan payudara pasca persalinan. Adapun upaya pengobatan yang dapat bunda lakukan jika terjadi bendungan ASI. Pertama, kompres hangat payudara agar lebih lembek. Keluarkan sedikit ASI sehingga puting mudah ditangkap dan dihisap oleh bayi. Sesudah bayi kenyang, keluarkan sisa ASI. Untuk mengurangi rasa sakit pada payudara, berikan kompres dingin. Untuk mengurangi statis di vena dan pembuluh getah bening, bunda dapat melakukan pengurutan atau masase payudara yang dimulai dari puting ke arah korpus. Bagaimana jika bendungan ASI tidak segera ditangani? Bunda akan mengalami yang namanya mastitis, di mana mastitis ini ditandai dengan suhu tubuh akan meningkat menjadi 38,5 derajat Celcius.
Bunda akan menggigil, kemudian ngilu di seluruh tubuh. Pada kejadian mastitis ini akan terjadi peningkatan kadar natrium dalam ASI sehingga bayi tidak mau menyusui. Ini disebabkan karena ASI akan terasa asin. Bagaimana jika mastitis tidak segera ditangani? Jangan ya Bunda, karena bahaya untuk Bunda sendiri, di mana Bunda akan mengalami yang namanya abses payudara. Pada kasus abses payudara ini ditandai dengan adanya nanah pada payudara yang sakit. Pada kasus ini, payudara tersebut tidak bisa disusui oleh bayinya. Karena pada kasus ini, Bunda harus dilakukan tindakan bedah untuk pengeluaran nanah tersebut. Sekian video tentang bendungan ASI dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.